Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Dini Afnizanati. Perkenalkan saya Utami Yulantari. Sekarang kami sedang berada di Museum Fathahillah Jakarta atau biasa disebut dengan Museum Sejarah Jakarta. Dan hari ini kami akan melakukan penelusuran atau melihat peninggalan sejarah yang ada di museum ini. Yuk ikuti kami. Setelah kita memasuki Museum Sejarah Jakarta, di sini terdapat ruang mural Harjadi. Seperti yang dapat kita lihat, mural ini dilukis oleh seorang pelukis yang bernama Harjadi Sumodjojo. Luas media ini mencapai ukuran 200 meter persegi dengan ketinggian 6 meter. Lukisan ini menggambarkan tentang kehidupan sosial ekonomi pada masa Batavia pada tahun 1880 sampai 1920. Di ruangan pertama, terdapat sistem kepercayaan Tarumanegara. Seperti yang kita lihat, di sebelah kanan terdapat Arka Wisnu Ciboya I dan ada Arka Wisnu Ciboya II. Arka Wisnu Ciboya I ditemukan pada tahun 1952, sedangkan Arka Wisnu Ciboya II ditemukan pada 1957. Keduanya ditemukan pada desa Cibuaya, Karawang. Nah, lanjut ke bagian sini ada Durga Kali dari Tanjung Priok, pesisir Jakarta Utara. Nah, ini itu ditemukan pada masa pembelahan Tanjung Priok. Nah, lalu yang kedua ada Dewa Ganesha dari Warung Buncit, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dewa ini terkenal karena memiliki kepala gajah. Wilayah Kerajaan Tarumanagara. Tarumanagara adalah salah satu kerajaan tertua di Nusantara. Abad 5 Masehi, selain Kutai abad 4 Masehi yang meninggalkan prestasi Yupa di Kalimantan Timur. Nama Taruma berarti warna biru indigo yang di dalam bahasa Sunda masih memiliki arti yang sama. Tradisi Sunda mengenal nama ini sebagai warna alami yang berasal dari daun tarum yang dipakai sejak dahulu untuk mewarnai pakaian. Prasasti Kebun Kopi. Prasasti ini ditemukan tidak jauh dari penemuan Prasasti Carutan. Di prasasti ini terdapat 2 telapak kaki gajah, bahasa Sanskerta, serta huruf Pallawa. Dan 2 telapak kaki gajah ini milik Airawata atau yang dipercaya sebagai kendaraan milik Raja Purnawarman atau raja yang menguasai kerajaan Tarumanegara. Nah, selanjutnya di sini ada Prasasti Tugu. Prasasti Tugu merupakan prasasti tugu panjang milik Raja Purnawarman. Nah, prasasti tugu ini memiliki tulisan Sanskerta yang memiliki arti 2 sungai. Nah, 2 sungai ini masih ada loh di daerah kita, yaitu Bekasi.
Dan di sini terdapat benda-benda prasejarah yang digunakan pada kehidupan sehari-hari pada masa Neolitikum. Contohnya adalah untuk memotong sayur dan lain sebagainya. Di sini terdapat benda-benda peninggalan para bangsawan yang ada di rumahnya. Nah, ini tuh kebanyakan dari abad ke-17 sampai abad ke-19. Kebanyakan dari mereka menggunakan furnitur yang berbasis kayu. Dari balai kota menjadi di masa VOC dan Hindia Belanda, di gedung ini berfungsi sebagai tempat pemerintah, pengadilan, catatan sipil dan peridataan. Pada hari libur, gedung ini berubah menjadi pusat administrasi Kota Praja Jakarta sampai kepindahan kantor Kota Praja ke Tanah Abang pada 1963 dan kemudian Koningsplein Zuid atau Jalan Merdeka Selatan. Sekarang gedung ini kemudian beralih fungsi sebagai kantor Residen Jawa Barat sampai 142. Ketiga, tentara Jepang menggantikan sebagai pusat logistik. Setelah kemerdekaan, bangunan ini kembali menjadi kantor pemerintah Provinsi Jawa Barat dan markas komando militer satu kota sampai 161. Pada 197, Gubernur Ali Sadikin menetapkan sebagai cagar budaya dan menjadi Museum Sejarah Jakarta pada 30 Maret 1994. Bangkrutnya VOC dan kemunduran Batavia. Masa kemasan Batavia di abad 17 bersamaan dengan masa kemasan VOC dan proses keruntuhan kota pelabuhan ini sebagai salah satu pusat perdagangan terpenting di Asia. Sejak pertengahan abad 18 juga berlangsung dalam periode yang sama dengan kemunduran VOC. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa Batavia tidak pernah dibiarkan oleh VOC untuk menjadi kota yang benar-benar independen administrasi. Kota Batavia menyatu dengan administrasi VOC sehingga kebobrokan dalam birokrasi VOC juga menular ke dalam birokrasi kota. Oke, selanjutnya, istilah indie seringkali dipakai untuk mengkategorisasikan karya seni atau arsitektur adaptif yang dihasilkan di masa Hindia Belanda sejak 1799 hingga 1942. Dan ini contoh-contoh karya seninya.
Jakarta merupakan sebuah kampung besar. Sejak dahulu kala sudah menjadi metropolitan yang dihuni oleh banyak etnik. Dan di sini adalah karya-karya peninggalan dari Eropa. Lalu, kelompok masyarakat di Batavia ada banyak sekali. Contohnya adalah penduduk Omelanden. Omelanden dihuni oleh berbagai macam etnik, baik yang datang maupun didatangkan ke Batavia. Mereka kemudian membentuk kelompok-kelompok masyarakat dan menempati lahan-lahan yang kemudian berkembang menjadi perkampungan di Omelanden. Berdasarkan catatan sejarah, jumlah penduduk Omelanden dari berbagai kelompok masyarakat di tahun 1669 adalah sebagai berikut. Orang Jakarta. Orang Jakarta kini mewakili keragaman penduduk dengan latar belakang ras dan etnis beragam yang membentuk karakter kosmopolitan warga kota Jakarta sampai sekarang ini. Selanjutnya, orang Betawi. Orang Betawi terbentuk dari pernikahan antar kelompok etnis yang sudah berada di Jakarta saat masih bernama Batavia. Nama Betawi sendiri berasal dari orang Batavia. Lalu, di sini terdapat penggusuran perkampungan kumuh. Sejak 1930-an, pemerintah kota mengembangkan inisiatif untuk perbaikan kampung melalui pembangunan sistem sanitasi, pengelolaan sampah, dan sarana jalan mengatasi perkampungan kumuh yang menjadi bagian tak terpisah dari perkembangan Jakarta. Alat cetak kue satu. Kue satu merupakan kue khas masyarakat Betawi yang menjadi hidangan wajib di setiap perayaan hari-hari besar. Rasanya yang manis dan teksturnya yang gurih membuat kue ini cukup populer di berbagai daerah. Lalu selanjutnya ada perhiasan pengantin Betawi. Pakaian pernikahan Betawi dikenal dengan nama dandanan carenone pengantin cine.